semuanya, jumpa lagi ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya di luar sana yang udah senantiasa menonton ya, melihat bahkan mensubscribe video saya. Untuk kalian di luar sana yang mau bertanya tentang Hong Kong ya, nanti saya akan bantu jawab, atau cara gimana menjadi seorang TKW Hong Kong, atau apapun yang berhubungan dengan pekerjaan kita sebagai seorang TKW Hong Kong. Nanti saya akan bantu jawab bila mana kalian mau menanyakan sesuatu, tanyakan dan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, untuk saat ini ya, di bulan Maret ya, awal-awal ini, ketika saya membuat video ini, Hong Kong bener-bener lagi parah-parahnya cuaca yang dinamakan jiusap. Jadi jiusap itu semacam berair lembab, karena Hong Kong negara yang dikelilingi dengan lautan ya. Jadi kalau musimnya jiusap itu banyak banget rumah yang lembab, bahkan kaca itu akan berembun, tembok-tembok rumah itu semuanya pasti akan basah, lantai rumah itu persis kayak habis dipel yang nggak diperes itu ya. Jadi saya peringatkan untuk kalian yang baru bekerja di Hong Kong, yang masih awal pemula kerja di Hong Kong, ini namanya cuacanya lagi jiusap ya, dinhe jiusap. Jadi usahakan kalian membuka jendela itu cuma sedikit, kalau enggak nanti takutnya semua udara itu masuk, rumah kalian itu akan berjamur ya, pelapan-pelapan itu bisa jamuran gitu. Jadi untuk mengatasinya kalian cukup buka jendela sedikit, nyalakan kipas angin di dalam rumah, atau pakai mesin jiusap. Jadi kebanyakan orang Hong Kong punya mesin pengering, di mana mesin itu akan digunakan ketika musim jiusap seperti ini datang. Kalau memang di rumah tidak ada jiusap, ya kalian bisa menggunakan kipas angin, entah itu nyalakan kipas angin yang ada di dalam kamar mandi atau jauh hesin, ataupun kipas angin di dalam ruang tamu ya. Usahakan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pokoknya nyalakan terus. Kalau enggak nanti rumah kalian itu pasti akan basah, lembab dan berair. Oke? Nah, untuk video saya kali ini saya membahas tentang lagi-lagi TKW Hong Kong, karena banyak banget untuk kalian di luar sana yang bertanya, kenapa sih mereka yang baru kerja sampai di Hong Kong, bahkan baru 1 bulan atau 2 bulan, yang belum sampai habis potongan gaji nih, yang baru nyampe, banyak banget yang minta notice, itu kenapa ya? Nah, jawabannya karena mereka yang notice, ketika mereka sampai di rumah majikan, mereka tidak siap mentalnya, mereka kurang siap persiapan mentalnya, hatinya itu belum siap. Jadi ketika mereka kerja sampai di Hong Kong, yang notabene Hong Kong itu rumahnya kecil, kerja semua harus cepat, majikan menuntut semuanya harus bisa, apalagi soal bahasa, masakan, semuanya harus serba perfect atau sempurna. Banyak banget di antara kalian yang baru sampai kerja di Hong Kong, masih awal-awal kerja di Hong Kong, pasti kalian merasa terzolimi, pasti kalian merasa tertekan, kalian pasti merasa nggak nyaman. Di situ akhirnya banyak di luar sana para pemula yang masih baru kerja di Hong Kong 1-2 bulan, bahkan belum habis potongan gaji, akhirnya mereka nyerah nih, minta notice atau pindah majikan. Sebenarnya begini ya teman-teman, kalau masalah notice, kalian sah-sah saja notice, kalian boleh bekerja 1 bulan. Kalau kalian memang nggak kuat, kalian bisa nih notice. Tapi untuk kalian yang masih potongan gaji, sehabis kalian notice, kalian itu tidak bisa pindah agent sebelum masa 1 tahun. Kenapa? Ya karena memang ini peraturan antara KJRI dan agent. Jadi data kalian itu dikunci. Kalau sebelum habis potongan atau kalian belum genap masa 1 tahun, kalian tidak akan bisa pindah agent. Jadi misal habis notice ke majikan, kalian mau cari majikan lain, kalian tetap nih harus ke agent yang sama, tidak bisa pindah agent. Kenapa? Ya karena memang kalian itu belum ada 1 tahun. Jadi kalau misal kalian mau punya rencana notice terus mau pindah agent, ya kalian harus bertahan sampai 1 tahun dulu gitu. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa sih kok mereka gampang banget notice? Kan namanya kerja ikut orang itu pasti nggak enaknya ya kan. Kalau mau enak ya di rumah, nonton sinetron, tidur, makan ya kan, sama keluarga. Begini saya jelasin ya, kondisi mental seseorang itu tiap orang itu nggak sama, tiap orang berbeda. Ada seseorang yang kuat menahan gempuran cerewetan majikan, tahan banting lah istilahnya, yang mereka fine-fine aja, biar majikan cerewet masuk kiri keluar kanan. Ada yang nggak dapat kamar sendiri, tidurnya di ruang tamu, mereka ya fine-fine aja gitu, nggak apa-apa, yang penting majikan baik, aku dikasih uang makan, aku juga dikasih libur, dapat gaji. Tapi ada sebagian orang yang mereka itu punya mental lemah ya. Jadi kalau saya bilang mereka itu mudah baper, dikit-dikit sedih gitu, ketemu majikan yang cerewet sedih, ketemu majikan yang suka-suka marah dia udah sedih.
nanti dibilang kamu nggak bisa masak, kamu itu nggak bisa bahasa, dibentak-bentak, udah sedih. Nah, untuk mereka yang kondisi mentalnya lemah, yang gampang baper, pasti mereka ini tidak akan pernah betah atau tidak akan mampu bertahan di dalam ruang lingkup majikan yang super-super cerewet, pemarah. Apalagi kalau orang Hongkong ya, saya kasih tahu, ngomongnya itu nggak pernah pakai hati. Mereka nggak punya perasaan kalau saya bilang ya, banyak banget. Ada 1-2 mereka yang baik punya perasaan, tapi 80% orang Hongkong tuh kalau ngomong ya asal jeplak aja. Kalau dibilangnya, kamu itu gini, udah nggak bisa masak, nggak bisa bahasa, nggak becus kerja, pintu dibanting brak. Nah, ada kondisi seseorang tertentu yang mereka itu nggak tahan di dalam lingkungan keluarga seperti ini. Jadi mereka memilih notice, apapun itu risikonya, mereka mau keluar aja, ganti majikan. Padahal, saya kasih tahu ya, belum tentu nanti kalau setelah kalian ganti majikan, keluar dari majikan ini, kalian dapat majikan lain, ya belum tentu kalian tuh dapat yang lebih baik gitu. Ada kalanya bahkan dapat majikan yang lebih buruk. Tapi di sini saya tidak menyalahkan untuk kalian yang suka notice. Habis ini notice ya, nanti dapat majikan, belum lagi genap 2 tahun, notice lagi. Ya itu tergantung mental kalian masing-masing. Kalau memang kalian merasa mentalnya udah nggak kuat bertahan di situ, kalian tuh merasa sakit hati daripada nanti stres, ya sah-sah aja sih, kalian boleh keluar cari majikan lain. Tapi untuk kalian yang masih dalam potongan gaji, tetap kalian tidak bisa pindah agent sebelum kalian melakukan pekerjaan selama 1 tahun ya. Terus kemudian kalau ada yang tanya lagi, saya kan udah pernah notice nih 1 kali, kemudian saya notice lagi, berarti saya udah notice yang 2 kali nih, bisa nggak nanti saya visanya turun? Bisa. Jawabannya tetap bisa, asalkan notice kalian itu masuk akal itu. Kenapa kalian tuh minta pindah dari majikan situ? Alasannya apa gitu? Selama kalian itu mempunyai kelakuan yang baik, kalian tidak punya rekod buruk di kantor imigrasi Hong Kong, walaupun kalian notice 1-2 kali, kalian tetap bisa cari majikan dan visa kalian akan tetap turun. Jadi intinya ini, notice atau mengundurkan diri ini adalah pendapat masing-masing orang ya. Kalau kalian mampu bertahan, ya bertahan aja daripada nanti ribet-ribet pindah majikan. Tapi kalau kalian merasa mentalnya nggak kuat, ya jangan dipaksakan. Kalau kalian mau keluar dan cari majikan lain, ya monggo, sah-sah aja. Toh itu juga demi kebaikan kalian, karena daripada nanti kalian sakit, stres, kepikiran, dan akhirnya banyak seperti mbak-mbak yang kasus di luar sana, akhirnya kayak linglung, kepikiran karena dibentak-bentak majikan atau gimana gitu ya. Oh ya, kemudian sebelum notice, usahakan kalian tuh mencari informasi dulu. Di mana sih harus ngambil surat notisnya, gimana cara ngisi surat notis, gimana cara ngirim surat notis ke kantor imigrasi gitu ya. Pastikan kalian juga punya alasan yang tepat kenapa kalian minta notis. Oke, jadi sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kalian semuanya dan memberikan jawaban kalian untuk semuanya. Kenapa banyak mereka pemula yang masih potongan gaji mereka minta notis. Jadi itu tadi ya jawaban dan alasan mereka yang mereka mau minta notis. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, apalagi untuk para calon TKW atau kalian TKW Hongkong yang masih pemula, yang baru awal-awal kerja di Hongkong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.